Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya siang hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Boleh sekali lagi apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Bersama Yesus selalu luar biasa. Amin. Kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan Oktober, bulan 10 dan gak berasa 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Siapa yang sampai saat ini masih dalam peliharaan Tuhan. Amin. Kita masih merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita saat ini mau bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Terima kasih ya Bapak untuk setiap kasih kemurahan yang boleh kami terima hingga sampai saat ini ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Kami mau menyatakan syukur kami melalui pujian kami ya Bapak. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami boleh kembali diingatkan oleh pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa ya Tuhan, di mana Engkau telah mati untuk menebus setiap dosa kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu dalam. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya,
kasih Tuhan untuk setiap kasih. Ajar kami ya Tuhan, memberikan hati kami, memberikan jiwa hidup kami ya Tuhan, hanya bagi-Mu nama-Mu saja ya Bapa. Bila kami boleh mengerti ya Tuhan, bahwa keselamatan bukan hanya sekedar kami bisa masuk kehidupan kekal, kami bisa masuk surga, tapi lebih daripada itu ya Tuhan, kami mau kembali kepada rancangan-Mu yang semula ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Komitmen kami ya Tuhan, dan janji kami ya Tuhan kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau mungkin selama ini ya Tuhan, dalam waktu terakhir ini Tuhan kami mulai surut ya Tuhan, kami mulai tawar hati di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mulai menjauh dari Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Bawa kami kembali ya Tuhan mendekat kepada-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami ya Tuhan. Kami tidak dapat hidup ya Tuhan tanpa Engkau ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang selalu beserta kami, yang melindungi kami, yang memberkati kami ya Tuhan. Engkau sumber segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu ya Yesus. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan. Pujian kami, hidup kami, hati kami ya Tuhan. Hidup kami ya Tuhan, biarlah semakin hari boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memulai ibadah ini Tuhan. Kami menyerahkannya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa bersyukur, kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita puji nama Tuhan, mari sapa, tegur saudara seiman di sebelah kiri, kanan, depan dan belakang kita. Shalom, shalom. Mari sama-sama kita bersuka cita untuk karya terbesar yang boleh kita terima dalam hidup kita. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku.
Katakan, Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebusku, Dia penebusku. haleluya. Dia hidup, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hidup. Saya katakan Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebusku, haleluya. Dia hiduplah. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Masih semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari terus bertepuk tangan bersukacita bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, karena Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, kami bersyukur pada. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang. Mari datang menyembah Dia. Mari katakan Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, kami bersyukur pada. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Yang percaya dan meyakini bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang paling besar, boleh lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha. Saya katakan dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha. Tuhan apa? Raja Maha. Haleluya. Boleh berikan kali kemuliaan bagi Tuhan kita yang paling baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Saudari Yanti. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, untuk segala berkat-berkat yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan memberi Tuhan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan ajar kami untuk memberi yang terbaik Tuhan, dengan hati yang tulus dan ikhlas Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi, berkati tangan-tangan yang akan memulainya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus yang baik, haleluya, amin. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu, dan juga jika Bapak Ibu rindu untuk memberkati acara Natal kita di bulan Desember nanti, bisa memasukkannya di dalam amplop persembahan Natal.
sekali siapkan hati kita, buka hati kita untuk menerima kebenarannya. Terima kasih Yesus sudah menjadi Allah yang mau peduli, Allah yang mau selalu mengerti setiap isi hati kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah membuktikan cintamu, kasih-Mu ya Tuhan, dengan kematian-Mu di atas kayu salib ya Bapa. Kembali kami ya Tuhan, ingin terus merenungkan ya Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan ya Tuhan bagi kami. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Kamu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus, mari sama-sama dengan bangkit berdiri nyanyikan pujian ini. Memberikan nyawamu, memberikan nyawamu bagi hidupku. Kamu tebus dosaku, hidupku menjadi yang. Saya katakan, oh Yesus, Kau mati bagiku. Oh Yesus mati bagiku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Memberikan nyawamu bagi hidupku. Kamu tebus dosaku, hidupku menjadi yang Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami ada hari ini itu karena anugerah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Engkau telah pelihara kami memasuki bulan Oktober. 9 bulan Kau telah sertai kami, Kau telah pimpin kami, bahkan Kau berkati kami. Sekarang di tengah-tengah ucapan syukur kami ingin kembali diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami siap menerima berkat firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini tanggal 6 Oktober 2024. Hari ini Gereja Betel Indonesia ulang tahun Bapak Ibu. Jadi Gereja Betel Indonesia ini sekarang usianya 54 tahun. Jadi GBI ini lahir tanggal 6 Oktober 2000 tahun 70. Jadi GBI lahir itu 6 Oktober
1970 di kota Sukabumi. Dan sekarang GBI ada di ujung-ujung bumi. Ya. GBI tersebar di seluruh Indonesia, bahkan GBI ada di 27 negara yang ada di dunia. Ya, jadi kita bersyukur Gereja Indonesia Tuhan berkati sampai hari ini. 54 tahun Tuhan sudah menyertai Gereja Betel Indonesia. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan misi, Bapak Ibu. Di dalam rangka ulang tahun sekaligus juga bulan misi. Nah, kita mau membaca satu ayat dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Bapak Ibu, kita keluarkan suara kita bersama-sama. Kita baca satu ayat ini. 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kitab Lukas memberikan penekanan bahwa kedatangan Kristus adalah untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang hilang. Kita melihat apa arti kata hilang di sini. Kata hilang di sini dari teks aslinya Bapak Ibu yang memiliki arti tidak pada posisi yang sebenarnya. Keadaan ini membuat manusia dikatakan hilang yang digambarkan dalam beberapa hal. Yang pertama, manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Sebelum kita mengenal Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita jadi orang Kristen, maka kita ini kehilangan persekutuan dengan Allah. Dalam perumpamaan domba yang hilang, di sana dikatakan bahwa domba tersebut tersesat. Kata sesat di sini menggunakan istilah yang sama dengan kata hilang. Yang dalam konteks ini dapat diartikan terpisah dari kawanannya. Domba itu termasuk jenis ternak yang mudah untuk tersesat. Mereka merumput dengan posisi kepala selalu menunduk. Dengan kebiasaan ini domba-domba cenderung untuk mudah terpisah dari kawanannya. Nah, keadaan terpisah dan mudah tersesat tersebut sering mendatangkan pelbagai jenis bahaya yang mengancam keselamatan dari domba itu. Domba tidak mampu mengenali jejak-jejak kaki mereka sendiri. Sehingga sekali seekor domba telah tersesat, maka biasanya dia akan terhilang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ini digambarkan seperti domba yang hilang. Sebelum orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia disebut sebagai domba yang hilang, mudah tersesat. Bapak Ibu, manusia itu mudah tersesat. Hidup kita ini kadang-kala mudah tersesat. Kenapa? Kita sering lebih cenderung mengikuti keinginan dari dunia. Mudah tersesat. Itulah kenyataannya kita sebagai manusia. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa setelah kita percaya Tuhan Yesus Kristus, maka kita yang terhilang dapat kembali dipersekutukan dengan Allah. Kalau kita melihat contoh lain di Alkitab Bapak Ibu, tentang anak yang hilang. Anak bungsu pergi ke tempat yang jauh. Ia keluar dari persekutuan dengan bapaknya. Keterpisahan dengan bapa mendatangkan kehancuran. Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab kita baca, setelah anak bungsu itu dia hilang dari persekutuan dengan bapaknya, hidupnya hancur. Dia hidup foya-foya,
senang-senang, harta yang dia dapat dihabisi, akhirnya hidupnya hancur. Bahkan dikatakan dia melarat. Kata melarat di sini dari arti kata yang dapat diartikan memiliki kekuatan dan peringkat yang rendah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dosa membuat hidup manusia itu hancur. Tetapi ketika kasih Allah menemukan manusia yang hilang dan memulihkan kehancuran tersebut. Jadi hari ini kita kembali diingatkan, sebelum kita jadi orang Kristen, sebelum kita percaya Yesus Kristus, kita manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang namanya dosa. Dosa itulah yang memisahkan Allah dengan manusia. Bapak Ibu, inilah hal yang perlu kita pahami. Tapi kita bersyukur Yesus datang untuk mencari yang hilang. Amin. Dia datang mencari yang hilang. Sehingga persekutuan kita dengan Allah dapat dipulihkan kembali. Apa buktinya? Kita bisa panggil dia Bapa. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami ini merupakan satu ungkapan kedekatan hubungan. Di mana kita memiliki kembali persekutuan dengan Allah. Kita bisa berkata Bapa, Aba, Bapa. Ini menandakan satu hubungan atau kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Dulu sebelum kita jadi orang yang tidak percaya Yesus Kristus, hidup kita jauh. Kenapa? Karena manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, kehilangan status. Kita mesti pahami nih Bapak Ibu. Kita ini adalah orang yang sebelum mengenal Yesus adalah orang yang kehilangan status. Di dalam Lukas 19 ayat 7 orang banyak itu berkata menumpang di rumah orang berdosa. Ini kisah Sakius Bapak Ibu. Sakius disebut sebagai orang berdosa. Sebab ia bukan saja seorang pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai. Pada masa itu pemungut cukai adalah orang yang dibenci oleh masyarakat Yahudi. Karena menjadi kepanjangan orang Romawi penjajah yang menarik pajak. Seringkali melakukan kekerasan dan paksaan. Jadi orang-orang Yahudi sangat benci dengan yang namanya Sakius. Bapak Ibu, bahasa Betawinya orang Yahudi sangat empat lihat wajah Sakius. Karena dia adalah kepala pemungut cukai. Bapak Ibu, saya mengenal cerita Sakius waktu saya masih sekolah minggu. Ya, ada lagunya berkata begini. Sakius, orang pendek, kecil, benar dia pendek Bapak Ibu. Ia naik ke pohon ara, hendak melihat Yesus. Bapak Ibu, kecil benar dia. Itulah Sakius Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pernah dengar cerita ada guru sekolah minggu salah nyebut. Dia bukan Sakius naik pohon ara, tapi Lazarus naik pohon ara. Guru sekolah minggu salah nyebut. Lazarus naik pohon ara. Anak sekolah minggu yang cerdik, dia angkat tangan. Tante, salah, itu bukan Lazarus, Sakius. Lalu gurunya juga pintar, benar nak. Tante baru mau bilang bahwa Lazarus turun, itu tempatnya Sakius, Bapak Ibu. Itu guru sekolah minggu yang pintar Bapak. Dia juga gak mau kalah sama anak muridnya gitu kan. Nah, Sakius ini orang yang tidak disukai. Bahkan disebut orang berdosa. Tapi ingat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat ketika berjumpa dengan Kristus, ini rahasianya. Sakius yang tadinya memiliki status orang berdosa disebut sebagai keturunan Abraham.
Dia ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Apa bukti perubahannya Bapak Ibu? Dia bilang, Tuhan, kalau ada orang yang aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Wah, ini luar biasa Bapak. Itu bukti satu perubahan hidup yang terjadi atas hidup Zakius. Dia mengalami perubahan. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup di dunia ini. Bapak Ibu Tuhan, perjumpaan dengan Kristus merubah status hidup kita. Coba kita lihat Bapak Ibu. Dalam perumpamaan anak yang hilang, anak bungsu itu pulang ingin menjadi hamba dari bapaknya. Di sini kita melihat bahwa anak bungsu itu kehilangan status dari anak jadi hamba upahan. Dulu dia anak bapaknya yang hidup dengan kelimpahan. Tapi ketika dia terpisah dari bapaknya, dia berkata, Bapak, aku gak layak disebut anak. Biar aku jadi orang upahan dari bapakku. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Kita lihat satu perbandingan. Sebelum hidup kita percaya Tuhan Yesus Kristus, status hidup kita Bapak Ibu mesti tahu. Satu hidup kita nih sebelum jadi orang Kristen, orang percaya Yesus Kristus, kita mesti tahu. Dicatat dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, Roma 6, 7, 18, kita hidup dalam kegelapan, gelap. Kita disebut bukan umat Allah. Kita tidak dikasihani, kita hamba dosa. Itu status kita Bapak Ibu. Itu status kita sebelum jadi orang Kristen. Kita hidup dalam kegelapan. Kita bukan umat Allah, kita tidak dikasihani, kita hamba dosa. Di dunia ini Bapak Ibu, tidak ada orang yang dapat menyelesaikan hidupnya dari dosa. Kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia mati menebus segala dosa kesalahan kita. Tapi setelah kita jadi anak Allah, status kita berubah. Disebut anak-anak terang. Disebut umat Allah. Beroleh belas kasihan dan hamba kebenaran. Jadi kasih Allah mengangkat manusia dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, kasih Allah mengangkat manusia dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Itulah status hidup kita sekarang. Kita bersyukur yang hadir hari ini. Status hidup kita yang telah jadi orang percaya dirubah menjadi anak-anak terang, jadi umat Allah, orang yang beroleh belas kasihan dan menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi, tapi hamba yang hidup di dalam kebenaran yang Tuhan mau. Itulah status hidup kita sekarang. Mesti tahu Bapak Ibu, ini membedakan kita dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Yang ketiga, kehilangan kemuliaan Allah. Waktu kita belum jadi orang Kristen Bapak Ibu, waktu kita belum jadi orang percaya Yesus Kristus, kita dikehilangan kemuliaan Allah. Dalam Lukas 15:8-10 terdapat perumpamaan tentang dirham yang hilang. Seringkali dirham atau silver coin digunakan oleh wanita sebagai hiasan atau pertanda bahwa ia sudah bersuami atau sudah bertunangan. Dengan cara dipakai sebagai hiasan. Di dada, di kalung. Atau hiasan pada kerudungnya. Bapak Ibu, ini tradisi kerudung sudah ada zaman dulu. Dari zaman siapa? Dari zaman Yesus sudah ada. Perhiasan dapat diartikan sebagai lambang dari sebuah kemuliaan. Itu sebabnya perumpamaan dirham yang hilang ini memberikan sebuah gambaran bahwa dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23 berkata, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini kehilangan kemuliaan Allah, Bapak. Karena apa namanya? DOS,
dosa. Tapi kedatangan Kristus sebagai juru selamat manusia mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang. Kemuliaan Allah itu harus terpancar dalam diri setiap kita sebagai anak-anak Allah. Seperti dicatat dalam 2 Korintus 3:18. Bapak Ibu, kita yang dulu kehilangan kemuliaan Allah, tapi setelah kita percaya Yesus Kristus jadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi, kita mendapatkan kembali kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu ada dalam hidup kita. Makanya Tuhan ingin dimanapun kita bekerja, ditempatkan, kita punya usaha, ataupun profesi kita rindu dari hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan ingin melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Makanya orang Kristen yang hidup main-main dengan Tuhan, main-main dengan dosa, hidupnya mempermalukan nama Tuhan. Makanya kita diajar, kembali diingatkan bahwa kita yang dulu kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena Yesus Kristus datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit di hari ketiga, dia naik ke surga. Maka kita mendapatkan kembali kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kadangkala Bapak Ibu lihat gak kalau di gambar tuh orang-orang kudus katanya ada, kayak ada apa tuh? Kayak ada sinar ya. Itu sinar tuh menggambarkan kemuliaan Allah. Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, kita ini ada kemuliaan Allah dalam hidup kita. Ya. Kalau Bapak hidup sungguh-sungguh dalam Kristus, kita hidup dalam kemuliaan Allah. Bapak Ibu nih contoh yang sederhana, kalau kita nih datang ke tempat orang yang lagi kerasukan setan, setan tuh nggak suka. Kenapa? Karena ada kemuliaan Allah memancar dari hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, kemuliaan Allah itu nggak menampak dalam hidup kita. Kita bisa diperdaya Bapak Ibu. Tapi kalau kita betul-betul di dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita, kuasa kegelapan nggak berani dengan hidup kita, Bapak. Ya, nggak berani dengan hidup kita. Itu luar biasanya ketika kemuliaan Allah turun di dalam hidup kita, Bapak. Kita dapat menyatakan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, kehilangan hidup kekal. Waktu kita belum jadi orang percaya, waktu kita belum jadi orang Kristen, kita nih kehilangan hidup yang kekal. Artinya kalau kita mati Bapak Ibu, kita pasti masuk neraka. Kata hilang dalam hal ini disejajarkan dengan kata mati. Kata hilang dalam hal ini disejajarkan dengan kata mati. Kata mati di sini menggunakan istilah yang dapat diartikan secara metafora, yaitu kematian rohani atau kebinasaan. Bapak Ibu, upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Apa arti kata maut? Maut artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dan orang Kristen yang percaya Yesus Kristus, maka dia tidak mengalami maut. Maka saya sering katakan, kita hidup di dunia Bapak Ibu, kita hidup 2 kali, mati sekali. Itu buat orang yang percaya Yesus Kristus. Hidup, mati, hidup kekal. Tapi orang yang tidak mau percaya Yesus Kristus atau di luar Kristus, dia hidup, dia mati, dia mati. Yang kedua, ada kematian kedua, itu namanya maut. Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Tapi kita bersyukur ada Tuhan Yesus yang mau datang, dia mencari yang terhilang. Sehingga kita bisa kembali menikmati hidup yang kekal. Dari yang tadinya kehilangan hidup kekal, tapi sekarang memperoleh kembali hidup yang kekal. Alkitab berkata dalam Yohanes 3:16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa ayat ini Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak hidup dalam maut, tapi memperoleh hidup yang kekal. Artinya kita dipindahkan dari maut masuk kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan buat kita orang yang percaya kepadanya. Kita enggak kehilangan hidup kekal. Kita bersyukur karena ada Yesus. Yesus yang memberikan jaminan kepada kita untuk kita bisa hidup, menikmati hidup yang kekal dari Dia. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu renungkan baik-baik ya. Kita nih sebelum jadi orang Kristen, kita kehilangan persekutuan dengan Allah. Hidup kita jauh dari Allah. Tapi kan ada Yesus, Dia datang. Dia mencari kita orang yang hilang. Dia temukan kita. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan kembali. Ini kita ibadah, tanda kita bersekutu dengan Tuhan. Di rumah kita bisa berdoa, kita bisa panggil ya Bapa, ya Abah. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Bukan itu saja Bapak. Dimanapun kita berada, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Itu hebatnya Tuhan kita. Bapak Ibu, kita di mana bisa bersekutu? Kita lagi naik mobil, kita lagi naik kereta, kita lagi di pesawat, kita lagi naik angkot, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita panggil Dia, Tuhan. Kita bisa berbicara melalui doa-doa kita. Itu tadi apa? Kita memiliki persekutuan dengan Allah kembali. Bapak Ibu, banyak kesaksian. Ada orang yang kadang-kadang mau ujian skripsi, ujian tesis atau ujian apapun ketika dia kuliah Bapak Ibu. Kan dia gak mungkin berdoa di kumpul orang banyak. Kemana dia berdoa? Dia masuk ke toilet. Kan di toilet orang gak lihat Bapak Ibu. Kan toilet wanita sama pria kan pasti dibedakan. Baik kalau kita masuk WC. Ya, kita masuk. Kan gak mungkin kita di WC kalau mau begitu berdua kan gak mungkin Bapak Ibu. Ya kan? Kan pasti satu-satu. Di situ kita bisa berdoa. Banyak tuh kesaksian begitu. Dia bilang saya cari tempat. Di mana bingung. Dia masuk ke WC dia berdoa. Tuhan aku mau ujian skripsi. Tuhan tolong skripsi saya. Beri saya hikmat untuk bisa menjawab setiap pertanyaan dosen. Amin. Dimanapun kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu luar biasanya Tuhan kita. Dia apa? Dia memulihkan persekutuan kita yang hilang dengan Bapa di surga. Kemudian dia merubah status hidup kita. Kita sekarang anak-anak Allah loh. Bapak Ibu nih kita nih hadir hari ini. Kita harus sadar. Kita harus nyaho. Bahasa Jermannya jangan ente nyaho. Kita harus nyaho, kita harus tahu status hidup kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dirubah status hidup kita dari kegelapan jadi anak-anak terang. Dari hamba dosa jadi hamba kebenaran. Kalau bukan Tuhan merubah status hidup kita Bapak Ibu. Itu gak mungkin kita bisa ada sampai sekarang ini. Yang ketiga kita dapat kemuliaan Allah kembali. Kita bisa memuliakan Allah melalui hidup kita. Bahkan kita mendapat jaminan hidup yang kekal. Di mana kita bisa dapat itu Bapak Ibu? Di mana kita bisa peroleh hal demikian? Kecuali kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia satu-satunya Tuhan yang dapat memulihkan dan merubah hidup kita. Bapak Ibu,
Inilah yang membedakan antara kekristenan dengan agama. Saya ulangin Bapak Ibu, ini yang membedakan antara kekristenan dengan agama. Agama semua panahnya ke atas. Benar gak Bapak Ibu? Orang beragama, kita semua panahnya ke atas. Ingin cari Tuhan, ingin menemukan Tuhan, ingin mendapatkan Tuhan. Ingin membangun hubungan dengan Tuhan. Itu agama Bapak Ibu. Tapi beda dengan kekristenan. Tuhan datang ke dunia panahnya ke bawah, bukan panahnya ke atas. Sebab anak manusia datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Ingat Bapak Ibu, inisiatif untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari dunia. Yesus datang ke dunia, berarti inisiatif mendatangkan keselamatan. Itu datangnya dari Tuhan sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau enggak, kita enggak bakal selamat Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi, kalau enggak ada Yesus, kita enggak bakal selamat. Meskipun nama kita selamat, meskipun nama Tionghoa kita si Peng An, tinggal di jalan keselamatan yang ada di Ketapang Utara. Ya, nama kita selamat, tinggal jalan keselamatan. Tapi kalau kita enggak percaya Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan selamat Bapak Ibu. Sebab Alkitab mengatakan hanya di dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan yang sesungguhnya. Aduh Bapak Ibu, kita ini berhutang sama Yesus. Hilang persekutuan, kita bisa bersekutu. Status kita dirubah. Kita mendapatkan kembali kemuliaan dari Allah. Dan bahkan kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri. Anugerahmu anugerahmu semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan. Anugerahmu anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu. Amin, amin. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanmu. Anugerahmu, oh Tuhan. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayang. Amin, amin, haleluya. Oh, anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, anugerahmu. Amin. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku Tuhan. Amin. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayang. Amin. Sumber kekuatan bagiku.
buat firman yang kami dengar. Kami bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan Yesus, yang telah memulihkan persekutuan kami dengan Bapa di surga, yang telah merubah status hidup kami, bahkan memberikan kami kemuliaan-Mu dan mendapat jaminan hidup yang kekal dari Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah, ampuni selama ini kalau kami main-main dengan Tuhan. Ampuni, ajar kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan, tolong kami lebih jauh. Sekarang berkati kami kembali dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Berkati hosti dan anggur yang kami akan makan dan minum, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Biar ketika kami makan, kami semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Amin. Kami boleh semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami boleh semakin setia kepadamu Tuhan. Tolong kami. Bahkan kami imani ketika kami memakan sakramen perjamuan kudus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami mengimani kesembuhan buat Ibu Marlin Tuhan. Dalam nama Yesus, kami imani bilur-bilur Yesus menyembuhkan Ibu Marlin. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Tuhan akan Jesslyn. Kasihani anak ini Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa berikan mujizat buat anak ini. Bilu-bilu terus akan menyembuhkan Yosean, sehingga Yosean hari demi hari boleh semakin disembuhkan oleh Tuhan. Bilu-bilu Yesus terus menyembuhkan Ricky. Bilur-bilurmu yang sama memulihkan hasil operasi dari Ibu Budiman maupun Ibu Selvi Tuhan. Bilur-bilurmu menyembuhkan semua penyakit kami Tuhan. Amin. Kami imani itu terjadi buat hidup kami. Makasih Bapa. Kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, terimalah tubuh dan darah Kristus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagus. Hadir-Mu di hidupku, penyertaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu
kita siapkan hosti di tangan kanan kita. Layakkan kami Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kami kalau bersalah. Sucikan kami dengan darah Yesus kembali, supaya kami layak menerima sakramen perjamuan kudus siang ini Tuhan. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dan kami mendapatkan kekuatan dan kemenangan yang baru dari Tuhan. Angkat tinggi-tinggi hosti di tangan kanan kita. Saya sudah membaca ayat, saya mendapatkan ayat yang ketiga, Ulangan 3:22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Mari kita angkat tangan kita, tangan kanan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur ya atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menegurkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menegurkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Yesus Raja, di ataslah Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu didoakan? Kita percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Angkatlah tanganmu, terlebih hatimu kepada Tuhan. Kami datang Tuhan kembali, membawa tangan-tangan yang diangkat di hadapan Tuhan. Terlebih hati kami membutuhkan Tuhan. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan dari setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan saat ini. Engkau tahu hati kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus tolong kami.
Roh Kudus jamah setiap tanah diangkat. Dalam nama Yesus. Kami imani kami akan terima kemenangan, terima pertolongan, terima kelepasan, terima jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami iman itu terjadi bagi hidup kami. Dalam nama Yesus. Kami terima pengenapan janji Allah buat hidup kami. Dalam nama Yesus. Kami terima, kami terima, kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Mereka umat tebusan-Mu ya Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat, setia kepada Tuhan. Berkati kehidupan jemaat-Mu hari demi hari. Berkati pekerjaan mereka, usaha dagangan mereka, rumah tangga mereka Tuhan berkati. Berkati kami dengan kesehatan, dengan perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Setiap celah yang masih terbuka aku tutup dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sekali jemaat adalah milik Tuhan. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, sekali lagi taat dan setia kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami terus memperkatakan perkataan iman kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati hasil tanahnya, diberkati hasil lautnya, diberkati negeri kami Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, para menteri, TNI, Polri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang akan menyelesaikan masa tugas mereka. Tuhan pimpin mereka terus. Kami juga berdoa untuk peralihan penggantian presiden di negeri kami. Berkati Pak Prabowo bersama Pak Gibran dengan aparat yang baru Tuhan. Pemerintahan yang baru Tuhan, tolong mereka. Kami percaya Indonesia akan terus diberkati dan dipulihkan Tuhan. Beri hikmat, kemampuan buat pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh bekerja terus takut akan Tuhan. Berkati Tuhan negeri kami terus Indonesia. Berkati Jabodetabek di mana kami tinggal dan berada. Berkati lingkungan kami di Ruko Gerhaniaga. Berkati Tuhan kami ada di tempat ini. Kami boleh terus jadi garam, jadi terang, nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Bapak, biar GBK nama Tuhan semakin dibesarkan dan dimuliakan di tempat ini. Berkati setiap orang-orang yang telah menjadi donatur untuk GBK, yang menyumbang setiap minggu, balas dengan berlipat kali ganda. Ibu-ibu menangani juga Tuhan balas kebaikan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin, amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mau membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, tapi ini versi yang ringkas Bapak Ibu. Yang kemarin-kemarin kita baca versi lengkap, tapi ini versi ringkas. Jadi benar-benar ringkas Bapak Ibu. Kita akan awali atau kita sama-sama dengan kata aku percaya bahwa. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basar roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan yang diberkati pada siang hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan juga setelah itu Bapak Ibu silakan maju ke depan untuk memberikan taburan iman. Boleh angkat pujian dibawa ke paksaimu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
GBI Ruko Gerhaniaga melalui tayangan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Gerhaniaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 10 Oktober 2024 pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 18.30 di Ruko Gerhaniaga. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 10. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Madia Amelia Diana Cahyadi. Ibadah Tunas Remaja dan Youth hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 3. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan bersama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 13 Oktober 2024 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11 bertempat di Ruko Gerhaniaga. Ibadah kedua dan ibadah ketiga akan disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 2 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh 403 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, dapat menuliskannya dan masukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan atau dengan scan barcode permohonan doa di layar. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Dalam rangka persiapan Natal, gereja telah mengeluarkan amplop persembahan Natal. Bapak Ibu yang rindu memberkati Natal GBI Ruko Gerhaniaga dapat masukkannya dalam amplop persembahan Natal yang sudah disediakan. Dalam rangka pencarian dana untuk Natal, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat masukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Gerhaniaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Gerhapena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Gerhaniaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita bagi bersama-sama kita akhiri ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Baik ibadah pertama, ibadah kedua, ketiga di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Nama Tuhan dibesarkan di tempat ini. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah. Penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan setelah yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bersama